alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah arsyad wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan keutamaan darinya. Kita masih bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk bertolabul ilmi, yang kita berharap Allah mengangkat derajat kita, ya. Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan yang berilmu, beriman dan berilmu beberapa derajat di atas mereka yang beriman namun tidak tidak berilmu, ya. Dan itu pastinya akan kita rasakan, ya, bagaimana ilmu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah, mengangkat derajat kita juga di sisi manusia. Dilihat dari amal, ya, kualitas, ya. Kita bisa lihat kualitas amal seseorang itu bisa terlihat dari ilmu yang dia miliki, ya. Maka orang yang ilmunya baik, maka insya Allah kualitas amalnya juga menjadi menjadi baik. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, ya, yang penting dalam ibadah itu adalah kuantitas, ya. Yang penting jumlahnya oke, ya. Yang penting jumlahnya banyak, mereka namun ibadah itu tidak memperhatikan kualitas. Padahal di dalam Islam yang terpenting itu kualitas, ya. Jumlah itu bisa saja, kuantitasnya bisa saja sedikit, ya. Bisa saja jumlahnya kecil, ya. Allah mengkisahkan tentang kisahnya Talut ini, ya. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak, kata Allah, kelompok yang kecil mampu menghancurkan kelompok yang besar, ya. Dikarenakan kelompok yang kecil itu berkualitas, nggak mesti harus muslim, ya. Orang kafir pun, ya, kalau mereka berkualitas, jumlah mereka sedikit, namun orang Islam jumlahnya banyak tapi tidak berkualitas, juga akan dihancurkan oleh mereka, ya. Dan itu bisa kita lihat akhir dari beberapa pemerintahan Islam, ya. Dulu ketika Daulah Utsmaniyah di awal-awal, wah, ini kualitas mereka Masya Allah, ya. Mulai dari ayahnya Ertugrul, gitu, ya. Namanya Kunduz Alif, ya. Tapi nama Arabnya namanya Sulaiman Shah, ya. Ini orang yang Masya Allah, ya, sangat jujur, imannya terbukti, kualitas amalnya, sholat malamnya, sholat sunnahnya Masya Allah. Maka melahirkan seorang putra yang juga sangat berkualitas, namanya Ertugrul itu. Padahal wong desa,
wong pegunungan dari suku Kayi ya. Suku Kayi itu suku yang berada di perbatasan antara Cina dengan Turki. Makanya kan kalau ada kabilah namanya Turkistan ya. Jadi bangsa Kayi itu, suku Kayi itu dari sana itu. Dekat perbatasan dengan Cina. Kemudian apa? Ertugrul dengan kualitas amal, iman dan ibadah yang dimilikinya, Masya Allah, melahirkan seorang putra yang betul-betul berkualitas, namanya Osman. Yang kemudian Osman Ghazi, yang kemudian melahirkan beliaulah sebagai muassis, pendiri daripada Daulah Utsmaniyah, Turki Utsmani, selama lebih kurang 700 tahun. Osman melahirkan generasi berikutnya, kualitasnya bagus, sampai eranya Muhammad Al-Fatih, itu puncak daripada kekuatan dan kualitas iman, amal dan ibadah mereka. Ya. Allah taklukkan benteng ya, Konstantinopel yang sudah diusahakan oleh umat Islam untuk direbut sejak era pemerintahannya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti tahun berapa? 700-an Masehi. 700 Masehi, baru terlaksana tahun 1200-an Masehi. Berarti berapa tahun ini? Berarti sekitar berapa tahun? 500 tahun setelahnya. Dari tahun 700-an Masehi, kemudian tahun 1400-an ya, 1400-an ya. Dari sekitar 800 atau 800 tahun atau 600 tahun setelah itu. Nah, maka sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Muhammad Al-Fatih mulailah menurun itu. Sampai nanti puncaknya di era Sulaiman Al-Qanuni, ini masih bagus ya. Terus mulai menurun. Kualitas imannya sudah mulai menurun. Kekayaan mereka sudah cukup banyak. Raja-raja sudah bergelimang hidupnya dengan apa? Dengan harta. Didampingi oleh permaisuri, didampingi oleh budak-budak wanita yang cantik-cantik. Bukan hanya dari kurungan orang-orang Turki saja. Mereka dapat dari petawanan-tawanan dari perang melawan orang-orang Kristen ya, yang jumlahnya mungkin cukup banyak. Sampai permaisuri mereka ini, sampai menteri-menterinya bajunya itu terbuat dari emas. Insyaallah ya. Mulailah kualitas imannya berkurang, kualitas ibadahnya berkurang, kualitas amalnya berkurang, kualitas akidahnya apalagi terus berkurang. Musuhnya mulai memperbaiki kualitas mereka. Mereka pelajari kelemahan umat Islam. Mereka bukakan pintu-pintu dunia kepada umat Islam. Akhirnya kualitas imannya umat Islam melemah, kualitas mereka, kualitas kafirnya ya. Nah, itu mungkin strateginya itu mulai meningkat. Akhirnya sampailah nanti di era Abdul Hamid kedua itu, di mana salah satu komandan perangnya yang bernama Mustafa Kemal, nah itu panglima perang itu panglima tentara itu, Mustafa Kemal itu yang diangkat oleh Sultan Abdul Hamid itu. Nah, ya. Yang kemudian dia sudah menyusun persekongkolan dengan musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Kristen, Yahudi, kemudian Freemasonry, sudah kusun kekuatan ya, tanpa diketahui oleh Abdul Hamid dan bawahannya. Ya. Akhirnya terjadilah revolusi Turki yang langsung dipimpin oleh Mustafa Kemal. Akhirnya runtuhlah kekuatan Turki Utsmani ya. Jumlahnya Mustafa Kemal ini bukan banyak, sedikit.
Tapi apa? Mereka dipimpin oleh gerakan anak-anak muda Turki, ya, namanya kan gerakan muda Turki, dan mereka membawa gerakan revolusi ini di Turki. Mereka tidak ingin hidup selamanya apa? Nggak boleh kebar, nggak boleh minum, nggak boleh zina, nggak boleh judi. Kita harus berubah, ya. Karena musuh-musuh Islam sudah siap itu. Kalau nanti Turki hancur, kami akan kirimkan ribuan pelacur tercantik, ya. Terbaik, pelacur terbaik, ya, kirimkan. Khomer terbaik dia akan dikirimkan ke Turki. Ya sudah, akhirnya apa? Berakhirlah kekuasaan Turki Utsmani. Maka sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Nah, karenanya Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa apa? Kita tidak hanya memperhatikan apa? Kuantitas kita, tapi juga sangat memperhatikan apa? Kualitas, ya. Sekarang kita bisa lihat umat Islam di Indonesia, jumlahnya banyak. 270 juta jiwa itu. Jumlah umat Islam itu lebih kurang 200 juta. Tapi kualitasnya 200 juta ini kualitasnya apa? Dikalahkan oleh mereka yang jumlahnya 70 juta itu. Ya, sehingga akhirnya apa? Umat Islam mudah untuk diperalat, mudah untuk dijual belikan akidah mereka, ya, mudah untuk dibenturkan sesama mereka. Kenapa? Karena tidak memiliki apa? Kualitas, ya. Semuanya pingin jadi pemimpin, ya kan? Dan itu saling menjatuhkan dan sebagainya. Maka sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Maka kita harus menyusun, ya, jumlah kita ini walaupun sedikit mungkin yang ngaji, tapi kualitas kita apa? Yang terbaik. Insya Allah nanti ke depannya mudah-mudahan kita bisa menjadi pengubah, ya, sejarah, kan itu kan, ya. Kita ingin mengubah sejarah di negeri kita ini. Nah, tentunya dari diri kita dulu yang berubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali merekalah yang mau berubah dulu, kata Allah. Ya. Jadi kalau kita nggak mau berubah, ya, kalau kita mau lagi 10 tahun seperti 10 tahun yang lalu, mau lagi 10 tahun yang akan datang seperti itu, nas'alul afiyah. Ini sudah ngeri, Pak. Ya. Pemerintah demi Singapura itu mau nginvest untuk IKN itu, ya. Akhirnya apa? Diperbolehkan untuk mengambil pasir laut itu, ya. Demi apa? Demi ngemis invest proyek kebanggaan yang namanya IKA. Itu kan dianggap sebagai proyek paling apa dia? Maha proyek, mungkin mega proyek yang paling potensial, yang paling sampai dari awal sudah berdusta ini. Ya, gimana mau barokah? Ya, mau barokah. Dari awalnya saja sudah berbohong. Dulu bayangkan dia dengan sombongnya mengatakan apa? Mereka yang invest, negara-negara yang investasi, yang menanamkan investnya dalam pembangunan IKN itu sampai antri. Saking banyak yang pingin investasi untuk pembangunan IKN itu sampai katanya apa? Sampai antri. Ternyata sampai sekarang saya ngantri jin mungkin, ya. Nggak ada yang antri, Pak. Dan itu dibongkar sendiri oleh menteri apa itu? Menteri PU PR atau apapun. Dia mengatakan apa? Sampai saat ini pembangunan IKN masih murni menggunakan APBN. Artinya kan belum ada negara yang
nanam duitnya di situ. Padahal ngomongnya apa? Antri. Biar ya podo ngapusi apa? Sing arep tuku mobil SM, wah, antri. Saking oke orang ketok goib. Nanti kita akan produksi massal karena yang antri sudah 6.000. Saya kemarin ketemu sama murid tetangga saya. Dia kuliah di UNS itu elektro. Dia memang nanti kalau ada ada PPL, dia sudah ajukan itu. PPL-nya neng pabrik SMK. Ternyata nggak ada yang diloloskan. Karena ngerti mungkin kalau engkau di PPL keneng kono orang enak barangi. Akhirnya di PPL kan di anak perusahaannya. Di anak perusahaannya dekat UNS itu. Nah, itu ada anak perusahaannya SMK itu. Disitulah kemudian mereka merakit mobil SMK ini. Dia bilang sama saya, ternyata Ustadz, nggak ada satupun yang dibuat di Indonesia. Semuanya Cina, Ustadz. Dia bilang, sampai saya itu bingung tuh baca petunjuknya itu kan pakai huruf Cina KB. Sampai yang namanya stiker ya, stiker SMK-nya itu pun didatangkan dari Cina. Stiker SMK loh. Paling kiwai buat deh. Jadi tulisan di mobilnya itu kan ada stikernya itu, tulisan SMK-nya itu pun itu didatangkan dari Cina sana. Bayangkan Pak. Jadi nggak ada satupun yang diproduksi di yang katanya ono pabrik ini kono, pabrik yang di Sambi. Ya. Jadi dia waktu itu ketika dia PPL itu, Pak, dia mengira di sana itu ya ngerakitnya itu ininya kerangkanya itu dari Indonesia. Kalau mesin oke lah dia bilang, karena memang untuk memproduksi mesin mobil itu memang tidak mudah, tidak gampang. Ya. Tapi dia kaget ternyata bukan hanya mesinnya aja, stikernya pun itu pun sampai sekarang nggak ada yang dijual. Ada pernah lihat Pak di Solo ini? Ada nggak? Saya pernah lihat orang pakai mobil SMK ada? Goib. Padahal sudah mau turun ini kan? Sudah tinggal berapa bulan lagi? Tinggal hitungan bulan ini. Karena kalau nggak salah saya coblosannya tanggal berapa itu? Februari atau April ini ya? Februari ya? Februari 2024. Berarti kan tinggal hitungan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, tinggal 8 bulan lagi. Lalu di SMK nih, juaranya 6.000. Antri apa nih? Antri utangi. Maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Lah kita ini apa mau terus kayak gini, Pak? Dipimpin oleh para pemimpin yang suka berbohong, suka dusta. Tapi kalau diingatkan nggak ngaku, ya. Sopo sing ngomong kami bohong, sopo sing. Padahal dustanya wis ceto welo, merem wae ketok. Apa meneh melek. Ya, tapi begitu Pak sekalian. Sama sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau diingatkan jangan berkerusakan, justru mereka bilang siapa yang berkerusakan? Justru kami berbuat kebaikan. Taib ya. Kita masih sedikit melanjutkan kajian kita tentang korupsi ini. Ya kemarin sudah kita bahas. Jadi
Dalam banyak kasus, korupsi telah menghasilkan beberapa krisis keamanan yang paling mengerikan saat ini. Nah, ya. Di korupsi ini tentunya apa? Akan menimbulkan krisis, ya, krisis keamanan tentunya, baik ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh 4 unsur yang biasanya melekat pada korupsi. Ya. Yang pertama, penghinaan yang ditimpakan kepada korban. Nah, jadi kita ini rakyat ini sebenarnya dihinakan, ya. Dihinakan oleh para koruptor, tapi kitanya nggak sadar-sadar itu. Ya. Makanya ada kisah itu, ya, yang saya baca itu. Pimpinan komunis apa namanya? Bukan Rusia, apa namanya? Sebelum Rusia itu apa namanya? Uni Soviet, ya. Siapa namanya itu? Yang awal-awal dulu itu, ya, tahun 1920-an berapa itu? Stalin, ya. Stalin itu. Dia waktu itu ketika mau apa namanya, mau pernah saya sampaikan dulu, ya, mau rapat besar di kantor komunis, ya, dia bilang sama ajudannya apa? Tolong bawakan kepada saya apa, seekor ayam besok di waktu rapat. Maka besok setelah orang berkumpul dalam ruang sidang itu, maka apa? Maka datanglah ajudannya Stalin ini membawa seekor ayam, ya. Ayam hidup, bukan ayam penyet. Ayam hidup. Maka diambil, ya. Diambil pakai tangan kirinya Stalin, ya. Orang-orang pada narik napas ini. Apa yang akan dilakukan oleh Stalin terhadap apa? Terhadap ayam tersebut, ya. Mereka mulai cemas, ya. Apa yang dilakukan oleh Stalin terhadap ayam hidup ini. Maka seketika apa? Stalin kemudian dengan kuat menarik apa namanya? Menarik bulu ayam ini, ya, dengan tangannya. Padahal ayam masih hidup tuh. Dia pegang bulu-bulunya itu, mulai dari bulu ekor dia tarik, wah, sampai apa? Terlepaslah bulu-bulu ayam itu dari. Dan bagaimana kesakitan ayam tersebut. Ya, ayam itu merasakan kesakitan dan orang-orang semuanya melihatnya nggak tega, ya, binatang gitu kan. Kemudian apa? Ayam ini kesakitan kemudian dilepaskan oleh Stalin di depan dia. Maka ayam ini berlari karena kesakitan berlari. Namun apa? Setelah itu Stalin mengambil butiran-butiran jagung gitu. Kemudian dia panggil, kemudian tiba-tiba apa? Ayamnya balik lagi, kemudian matoi jagung di tangannya apa? Stalin. Dia sudah lupa dengan kebiadaban yang dilakukan oleh Stalin. Ya sekarang juga sama. Rakyat ini sudah dihancurkan ekonominya, tapi apa? Lupa. Setelah dikasih BLT 600.000 untuk gaji 1.200.000, PNS dinaiki. Ini Pak Jul, ya. Wes lali. Ya kan? Nomor meneh tahun depan PNS untuk namanya bang, duit gizi, tambahan gizi, makin lali, kokehan makanan gizi, selalu, ya itu cara mereka. Walaupun rakyat itu sudah disakitin, diperas, ya, bahan pokok itu dinaikkan, pajak dinaikkan, sembako dinaikkan, BBM dinaikkan, tapi apa? Dicepretkan BLT, jail. Ya. Ini Pak, ya, ini penghinaan, ya. Jadi sebenarnya korupsi itu bentuk penghinaan, Pak.
terhadap korban. Korbannya rakyat. Ya. Dan berapa banyak kasus-kasus korupsi di bank dan sebagainya, penipuan-penipuan. Yang sekarang korban itu sebenarnya dihinakan. Jadi rakyat itu, jadi kalau ada kasus korupsi, itu sebenarnya rakyat itu sedang dihinakan oleh penguasanya, dihinakan oleh pemerintahnya. Nah ini dia ya. Yang kedua, kurangnya bantuan. Nah ini dia. Kurangnya bantuan maksudnya apa? Korban-korban koruptor ini, Pak, para koruptor ini banyak tidak lagi mendapatkan apa? Akses bantuan. Bahkan berapa banyak aset-aset mereka yang lepas dari mereka. Ya. Itu yang kemarin ada seorang seorang kepala desa di Klaten itu ya, punya rumah gede, mewah, dan itu kena proyek jalan tol. Ya. Dia sudah kalkulasi itu. Ya. Minimal tanah dengan bangunan yang begitu megah yang dia miliki nanti, minimal ya perusahaan jalan tol itu akan ganti untung. Kata Jokowi bukan ganti rugi kan? Jokowi bilangnya apa? Ganti untung. Dan sudah saja kalkulasi itu Pak, minimal itu 10 M dia akan dapatkan ganti untungnya. Tapi cepret yang keluar berapa? 1 miliar tok. Wah, nangis dia. Siapa yang menolong? Ada? Ada. Padahal itu kepala desa loh, sebagai perangkat desa, yang Masya Allah ya, selama ini sudah sami'na wa ata'na, napa meneh entuk enmek merah. Tapi ternyata apa? Dihinakan dan juga tidak mendapatkan bantuan. Sudah mau ente mau terima ya monggo 1 miliar, yen ora ya monggo, tapi tetap omahmu bakalan apa? Tak hancur ki. Ya. Sudah, mau bilang apa coba? Itu Pak, itu satu dari sekian ribu orang di Indonesia. Wadas. Ini yang sekarang lagi rame di Wonogiri ini. Ya. Ini kan di Wonogiri kan mau dibangun pembangkitan listrik tenaga surya ya, tenaga matahari atau tenaga surya, yang itu akan menghancurkan sekian ribu tempat pemeliharaan ya, ikan oleh para petani-petani ikan yang ada di atas waduk ya, Gajah Mungkur ini. Dan mereka korban. Dan ini korban dari proyek. Demi apa? Cuan. Apa mereka dapat untung? Kepala desa pastinya sudah pro kepada penguasa. Karena kepala desa udah dikei dulu kan. Nah, dikasih. Pokoknya nanti beres kan. Wadas. Ya. Yang kemarin mencuat lagi itu. Di Purworejo ya. Sehingga akhirnya sekarang rakyat wadas ya, gimana Anda mau jadi presiden, ini loh kasus wadas saja Anda begitu Anda menghinakan rakyat Anda sendiri ya. Gitu Anda mau jadi presiden Indonesia yang katanya akan melawan HAM apa? Wadas itu bukti itu. Bagaimana ada salah satu capres yang pro terhadap oligarki, yang pro terhadap pemilik duit, pemilik uang, dan anti terhadap rakyat. Demi apa? Itu baru jadi gubernur ya. Lantas bagaimana kalau nanti dia jadi presiden? Belum juga mikir juga.
nggak mikir juga. Nah, tekan mau kapan mikir nih? Ya. Ini masih juga di elu-elu, oh ini yang terbaik. Bahkan ada ada sebuah istilah kalau di media sosial, polling, oh ya, dari 3 capres, pollingnya itu yang 3 capres, dari 3 capres yang paling kuat nilai keagamaannya, ternyata Pak, Ganjar Pranowo. Hebat enggak itu? Nomor 2 Prabowo, sing paling carry dewe, buncit Anies Baswedan. Ya. Percaya jangan polling yang polling setan loh. Dasar. Na'udzubillah min dzalik. Lah maka sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, makanya Pak, jangan pernah percaya dengan polling itu. Itu pollingnya yang sudah dibayar. Misalnya saya Pak, saya punya lembaga survei. Oh ya. Start ya. 1 miliar. Tolong Pak Jul nomor 1 calon kepala desa Mojo Songo misal. Kayak oh kurang, bro, tambah. Akhirnya dibuatlah pollingnya, wah muncul. Udah model kayak gitu Pak. Itu model-model polling penyesatan semuanya. Ya. Kalau mau lihat kemarin Pak, survei yang kalau mau lihat ya, pemilihan presiden yang betul-betul agak real bener itu Pak. Itu Turki kemarin Pak. Itu betul-betul bisa dikatakan apa? Kalaupun ada bentuk penyimpangan itu hanya sekian 0, sekian persen. Jadi betul-betul pemilihnya itu ya real, memang betul-betul real itu. Pemilihnya Erdogan itu 5,52%, sedangkan pemilihnya si Kemal itu 48%. Itu betul-betul data real itu. Bukan data yang ditambah-tambah diisi dewe. Yang sering isi dewe kan di Indonesia Pak. Kartu suaranya dia dicoblos dewe. Tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tanpa ada mendung, tiba-tiba mereka sedang di belakang ingin mengubah sistem pemilu. Dari yang terbuka menjadi apa? Padahal dulu mereka yang ribut. Ya, di era reformasi, siapa yang paling ribut menyuarakan pemilu terbuka? Ya mereka. Sekarang yang ribut lagi pilih pemilu yang tertutup siapa? Ya mereka lagi. Ini kalau makanya kemarin dimunculkan itu ya oleh mantan wakil menteri hukum atau apa itu. Ya, dia dapat informasi, benar dapat informasi atau dapat dari mana? Ternyata di MK itu sedang mengutak-atik undang-undang yang berkaitan dengan sistem pemilu. Yang selama ini terbuka, selama 10 tahun terbuka, ya. Ini mereka mau buat yang tertutup. Tertutup tuh nanti Pak, yang dicoblos itu partainya. Nah, ya. Lah partainya lah nanti yang akan menunjuk siapa yang akan jadi yang duduk menjadi caleg-caleg, menjadi anggota legislatif di DPR. Dan ini bahaya Pak. Kok tiba-tiba yang muncul wajahnya kalau terbuka kan orang bisa langsung dicoblos wajahnya kan itu kan. Oh saya ketok nih calon-calonnya. Nah kalau terbuka ya, kalau terbuka kan langsung bisa dicoblos wajah. Oh saya pilih caleg saya ini caleg saya ini. Kalau tertutup Pak, nggak ada yang menentukan nanti anggota legislatif yang duduk di DPR, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1. Itu adalah kebijakan partai. Ya, kebijakan, makanya nanti sistemnya di pemilu itu yang dicoblos bukan lagi
gambar anggota legislatifnya, calon anggota legislatif, tapi apa? Yang dicoblos adalah partainya. Dan ini tentunya sangat berbahaya. Ya. Kenapa Pak? Karena diam-diam, delik-delik, senengnya ngomong ke dan melakukannya delik-delik. Lah maka pas mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, tentunya kita waspadai ya. Jadi kurangnya bantuan ini, korban para koruptor ini sudah banyak sekali, Pak. Baik dari pertambangan yang tanahnya rusak, airnya hancur, sumur mereka berminyak, nggak bisa lagi dipakai, kemudian jadi setelah hutannya digunduli, banjir, rumah mereka terendam. Siapa yang bantu? Nggak ada, Pak. Dan itu semua jadi korban dan kemudian kurangnya. Kemudian apa lagi? Struktur dan kecanggihan jaringan korup. Ya. Ini penting juga ya. Jadi sekarang nih jaringan korupsi dan bagaimana melakukan korup itu tentunya semakin hari semakin semakin baik modelnya ya. Jadi mereka setiap hari juga berkamuflase ya, berubah-ubah ya. Bagaimana bisa mengkorup itu dengan cara pokoknya jaringannya, strukturnya, kecanggihan modelnya. Nah itu tentunya mereka terus bekerja. Piye carane bisa melakukan korupsi dengan kalau model kemarin wis ketahuan, wis tersingkap. Dimunculkan lagi model sing anyar, model sing baru ya. Ini yang mereka lakukan dan itu memang betul-betul sudah canggih, Pak ya, sudah canggih. Ya, apalagi dalam sistem perekonomian ya, perdagangan sebagainya. Bayangkan ya. Misalnya dulu jadi kalau mau dagang itu kalau langsung dibeli dari perusahaan Indonesia untuk Indonesia sendiri, itu mungkin untungnya kecil ya. Tapi dijual dulu ke keluar, dari luar diekspor lagi kemana? Ke Indonesia. Padahal produknya milik Indonesia. Supaya supaya setiap pos-pos itu bisa dapat semuanya. Ini penting Mas sekalian ya. Jadi kecanggihan dan struktur jaringan korupnya ini sangat canggih ya. Kalau di Indonesia itu belum pernah jaringan struktur dan jaringan korup ini bisa mengena sampai kepada presiden. Itu belum pernah ada. Belum pernah ada. Kalau di Malaysia sudah ya, negara tetangga kita itu sudah ada mantan Perdana Menteri Malaysia yang keberapa itu? Ketujuh kalau tidak salah saya. Yang ketujuh itu sudah karena ketahuan terbukti korupsi, akhirnya ditangkap dan kena berapa tahun penjara itu. Nah, yang sekarang yang sedang ditarget di Malaysia itu adalah mantan Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 namanya Muhyiddin. Nah, ini sedang ditarget ini. Karena jumlah korupsinya ngeri itu. Sampai 2000 triliun. Ini sedang ditarget oleh pemerintahan oleh pemerintahnya yang sekarang Anwar Ibrahim. Kalau di Indonesia kayaknya sudah ada kesepakatan itu, Pak. Pokoknya jaringan korupsi itu paling mentoe menteri tok. Ojo tekan. Padahal atasannya menteri presiden. Sehingga di Indonesia kayaknya udah ada kesepakatan kayaknya, walaupun nggak terpublish, nggak tertulis, tapi kayaknya sudah ada kesepakatan ya. Jadi kalau ada menteri yang tertangkap KPK dengan dugaan kasus korupsi, maka di tingkat pengadilan pokoknya ojo disangkut-sangkut ke karo Mr. Presiden and Mr. Wakil. Nah, itu kayaknya sudah di pengadilan udah kayak gitu, Pak. Ya. Dan ini sudah terbukti ya. Belum pernah ada di Indonesia ini, bahkan dulu sampai eranya Soeharto pun itu belum sempat ya Soeharto itu, dan belum pernah ada kayaknya pengadilan kasus korupsi yang dilakukan oleh siapa? Soeharto ya. Tapi nggak tahu ke depannya, kita berharap mudah-mudahan nanti kalau presidennya baik,
presiden sebelumnya korup tuh bisa di bisa diapain tuh? Ditangkap ya. Kira-kira iso ora, Pak? Bisa nggak kira-kira? Itu kalau jenengan yang jadi presiden, Pak. Tapi juga berat ya, nggak mudah, Pak. Karena saya yakin apa? Karena saya yakin akan banyak pihak yang nggak akan terima ya. Dan itu kemungkinan apa? Mereka akan, saya pernah ceritakan Pak dulu kan. Saya mengisi kajian di Tarakan dan ternyata ketua KPU di Tarakan ini ternyata orang Aceh. Ya. Jadi karena saya ngisi di sana, kemudian dia bilang sama panitianya, tolong bawa itu Tengku ke rumah saya. Karena sama-sama orang Aceh itu. Akhirnya saya datang ke sana, ke rumahnya, dia cerita bagaimana dia berjuang dari nol sampai bisa kemudian menduduki jabatan KPU di tingkat dulu masih kabupaten ya dia, Tarakan itu. Sekarang udah jadi kota provinsi Kalimantan Utara ya. Kalau dulu kan masih di bawah Kaltim dulu ya. Dan dia cerita itu. Jadi Ustadz dia bilang, Tengku dia bilang, ketika saya jadi ketua KPU di periode ini dan kemarin terjadi pemilihan bupati itu, saya itu bisa menghemat dana pemilu itu sampai 4 miliar itu. Dari anggaran yang dianggarkan itu. Nah, ketika kemudian saya utarakan kepada seluruh pejabat itu bahwa duit ini mau saya kembalikan ke kas negara, saya tuh dimaki-maki. Jadi WA saya tuh dimasuk itu. Kamu tuh bodoh, kamu itu. Anggaran kok dibalik ke. Itu kan anggaran sudah ketok palu. Kalau misalnya ada lebih ya rasa dibalik ke wis jatahe awake dhewe kok dibalik bodoh. Nah, terus piye? Bagi-bagi no. Ngeri Pak. Itu ketua KPU cerita sama saya. Jadi akhirnya gimana Ustaz? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya diserang kiri kanan, nggak ada yang dukung, saya tuh nggak ada. Kabeh dukung dibagi-bagi. Bayangkan Pak. Akhirnya Pak, institusi ini sekian ratus juta, ini sekian ratus juta, ini sekian juta, ini sekian ratus juta, akhirnya 4 miliar katanya itu setingkat kabupaten loh. Nopo meneh tingkatnya negara. Berartinya mungkin bukan hanya miliaran, bahkan mungkin apa? Berapa coba anggaran pemilu itu? Setiap 5 tahun sekalinya, sekian puluh triliun itu. Nggak kecil. Nah, maka sekali mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini struktur ya. Dan kejanggihan jaringan korupsi ini betul-betul dahsyat Pak ya, dalam segala bidang. Dalam bidang keamanan macam-macam lah. Ya, kemudian apa lagi? Dan jumlah aset yang dicuri benar-benar kolosal, benar-benar betul-betul gede Pak. Benar-benar fantastis. Ya. Bukan hanya 1 miliar, triliunan Pak. Kemarin Menkominfo itu berapa? 8 triliun ya. Kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan yang sampai sekarang menguap 359 triliun. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang sebelumnya di Kementerian Sosial, di Kementerian macam-macam itu. Itu baru yang tingkat kementerian, Pak. Belum tingkat di DPR. Ya, anggota DPR yang ditangkap, belum lagi yang gubernur yang ditangkap sudah berapa? Ya. Itu jumlahnya Pak, betul-betul fantastis. Lah maka korupsi dan ekstremisme kekerasan adalah produk sampingan dari pemerintah yang buruk, baik di tingkat lokal maupun di tingkat apa? Nasional. Penelitian yang dilakukan oleh International Republican Institute atau IRI menunjukkan bahwa korupsi adalah pendorong utama terorisme di semua wilayah
mulai dari Bosnia, Tanzania, hingga Tunisia. Selain itu, banyak faktor secara tradisional dianggap terkait dengan terorisme seperti pengangguran, alienasi politik, dan marginalitas masyarakat justru sebenarnya terkait dengan korupsi pada tingkat tertentu. Jadi sudah ada survei, Pak, ya, negara-negara yang dibantu oleh Amerika dan akhirnya itu negara itu menjadi tingkat terorismenya tinggi, itu ternyata Pak terjadi karena apa? Pemerintahan yang korup, ya. Misalnya Afghanistan, ya. Jadi ketika dulu Taliban itu digulingkan, dilengsarkan oleh Amerika, maka Amerika membentuk negara, ya, negara boneka, ya, negara boneka, ya, pilihan Amerika, ya. Dibuatlah negara boneka di Afghanistan ini, ya. Setelah dihancurkannya, diusirnya, dilengsernya kekuatan Taliban yang menguasai Afghanistan tahun 1995, 2021 mereka habisi gerakan Taliban ini. Akhirnya pemerintah Amerika mendirikan negara Afghanistan yang demokrasi, ya. Ya. Akhirnya Amerika, ini negara, karena ini negara buatannya Amerika, supaya pemerintahan di Afghanistan itu berjalan, maka pemerintah Amerika mengucurkan anggaran sekian ribu, sekian juta dolar dikucurkan di sana. Lah karena ini memang pejabat yang diangkat ini bukan pejabat yang memang ingin ngurusi negara, Pak. Ini pejabat yang diangkat, yang dibentuk oleh Amerika ini, ya memang pejabat memang sing doyan duit. Lah saiki jadi pejabat, ora sah kerja, entok dumduman, ya kan? Akhirnya Yo senang loh. Akhirnya dapat dumduman dari Amerika, bagi-bagi. Rakyatnya sakarepmu. Kowe arep madan ya goleko dhewe, kowe arep urip ya goleko dhewe, yen ora iso urip meneh ya mati yo. Rampung. Akhirnya otomatis akses kesehatan buruk, akses pendidikan hancur, akses ekonomi rusak. Tambah lagi akses perang, ya. Rakyat digempur terus karena Taliban terus melawan, ya. Mereka kenapa ini hak kami yang sah, kenapa kami terus melawan? Dan dahsyat, Pak. Makanya kan dulu pernah saya ceritakan, ya. Jadi ketika parade militer di Taliban itu, Taliban belum menang itu, Pak. Tahun berapa itu? Parade Taliban sudah menguasai beberapa wilayah, kemudian mereka ingin menunjukkan kekuatan kepada Amerika dan pasukannya itu. Diadakanlah parade pasukan, ya, parade kekuatan militernya Taliban. Kaget Pak, Amerika, Gedung Putih loh. Pasukan-pasukan elitnya Taliban, Pak, itu membawa senjata-senjata elitnya Amerika. Kaget mereka loh. Kipi toh? Ini kan senjata awake dhewe lho, kok iso tekan musuh. Padahal ini senjata tercanggih, Pak, yang dimiliki oleh Amerika. Itu diberikan kepada pasukan-pasukan elit mereka di Afghanistan. Ternyata dijual, Pak, sama pasukan elitnya ini. Kenapa? Amerika orang ngekei gaji kok. Sama Taliban ya dijual di pasar, ya. Karena kalau di negara-negara kayak gitu, Pak, ya, negara kayak Afrika, ya, kayak Afghanistan tuh ada, Pak, pasar gelap gitu, ya, pasar senjata itu, ya, kayak pasar kelitian gitu, Pak. Jenengan mutuku AK, M16, ya, Uzi, kemudian itu dijual. Jenengan bisa lihat nanti di YouTube tuh ada itu, pasar senjata Afghanistan. kayak orang jual perabotan centong, baskom, ya. Jadi untuk kopo air nih kono, Pak. Ya.
Namanya dunia, memang negara mereka memang negara seperti itu gitu loh. Nah itu tentunya nggak sama dengan negara di Indonesia. Itu dijual Pak sama pasukan-pasukan elitnya Amerika dijual. Ya kenapa? Karena mereka nggak dapat gaji atau gaji mereka telat. Padahal namanya musuh orang-orang kafir itu Pak. Kalau perang mereka fasilitas duniawinya harus terpenuhi. Makanya kalau kita lihat di medan perang, di medan jihad itu Pak, pasti mujahidin itu selalu yang mereka lakukan pertama kali apa? Menghancurkan dulu apa? Logistik mereka. Ya. Jadi setiap kali Amerika kirim logistiknya untuk pasukan mereka, dihancurkan dulu Pak. Dibom, digranat, dipasang ranjau di jalan supaya apa? Kalau logistik Amerika yang dikirim itu hancur, tidak sampai kepada pasukan, otomatis Pak, pasukannya itu selama ini mereka tuh kalau mau perang maam sing oke. Oh ya. Maame babi. Apa wae sing enak-enak. Lah sekarang logistiknya nggak masuk. Terus piye coba? Arep perang. Yo geter. Lah mujahidin memang sudah kebiasaan mereka sering sering sahur. Perang dalam keadaan puasa pun yo musuh wong kafir ora iso Pak. Ora sarapan ngene no. Tambah orang makan siang ngene no. Orang makan malam. Semaput. Itu musuh. Dan itu sudah dipelajari oleh umat Islam. Mereka sangat bergantung dengan logistik. Maka apa? Amerika kirim logistik, hancurkan logistiknya. Babat dulu logistiknya. Dan itu betul-betul mempengaruhi Pak psikologi pasukan Amerika di Afghanistan. Sampai akhirnya banyak di antara mereka yang pulang kabur itu Pak. Mendingan dipecat orang popo daripada mati. Iya kalau matinya terpuji ya kan. Kalau matinya di Amerika, di Afghanistan hancur awake. So apa sih harap muji-muji juga di dunia binasa, di akhirat banyak Pak pasukan Amerika yang lari pulang itu Pak, dan akhirnya Pak dipecat. Ya sudah mereka mending dipecat karena Pak, mereka sudah nggak mampu Pak, nggak kuat itu. Lah maka sekali mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini penting ya. Jadi penyebab tingginya tindakan kasus terorisme di negara-negara yang kita kenal ya, Afghanistan, Bosnia dulu ya, kemudian Suriah, Yaman, itu karena kasus korupsi Pak. Namun selalu media-media barat memberitakannya Pak, karena ulah teroris, ulahnya para kelompok radikal, kelompok ekstremisme. Padahal terjadinya meningkatnya tingkat terorisme, radikalisme, ekstremisme bukan karena faktor agama. Faktor agama itu urus nomor sekian Pak. Tapi faktor yang paling tertinggi itu kasus apa? Korupsi. Lah maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mengingatkan kepada kita ya. Qala Allah taala dalam surat Ali Imran ya, ayat 161 ya. Allah berfirman apa? Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah, tidaklah sepantasnya nabi itu menggelapkan harta umat ya. Ghulul itu menggelapkan harta rampasan perang ya. Saya lupa ini kasusnya perang Uhud atau perang apa ini ya. Jadi umat Islam mengumpulkan harta ghanimah yang sangat banyak sekali. Nah ternyata tiba-tiba ada harta ghanimah yang hilang. Oh, ya. Lah ada yang curiga. Paling sing jiko sapa? Rasul. Kok hilang ini? Mana nih apa nyawa? Paling diambil Rasulullah ini. Nah, ya. Maka langsung turun ayat mengingatkan umat. Mengingatkan para sahabat, nggak mungkin Rasulullah itu melakukan apa?
penggelapan dana, penggelapan harta rampasan perang. Kenapa? Allah ingatkan, wa may yaghlul, kata Allah, barang siapa yang menggelapkan harta rampasan perang. Dan ingat, harta rampasan perang sebelum dibagi, maka dia adalah 100% milik negara. Milik negara. Artinya apa? Siapa yang menggelapkan harta negara, maka nanti dia akan didatangkan dari kiamat dengan membawa harta yang dia gelapkan itu pada hari kiamat. Dan setiap orang akan dihisap oleh Allah, ya, dan sesuai dengan apa yang dia perbuat di atas muka bumi ini, wahum la yuzlamun, kata Allah, tanpa mereka didolimi. Maka disebutkan di sini, telah menceritakan kepada kami Waqqas bin Rabi'ah, bahwa Al-Mustawrid telah menceritakan kepada mereka bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengambil sesuap makan dari seorang muslim dengan zalim, maka Allah Azza wa Jalla akan memberinya makanan yang semisal dari neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik, Pak, ya. Ngambil sesuap loh, Pak. Nopo meneh ngambil tekan 5,9 triliun. Bantuan bansos untuk Kopet. Ya kan? Masih ingat dulu? Jangan lupa. Berapa kemarin korupsinya Mensos itu? Ya. Dalam dugaan kasus korupsi bansos Kopet itu 5,9 triliun. Sampai ada istilah anake Pak Lurah. Mana Pak Lurah ki sapa? Sampai ngeri itu kan. Apa plastiknya dia, plastik untuk bansosnya itu yang harganya 3.000. Ya, kalau dipesan tuh harganya sekitar 3.000. Itu dalam laporannya, Pak, kalau nggak salah harganya 11.000 atau 13.000 itu. Bayangkan. Berarti di markup dananya berapa? Sekian ribu, Pak. Kalikan sekian ratus ribu penerima bansos karena terdampak Kopet. Itu baru plastiknya loh, wadai, urung barangi, wala'iyadzubillah. Dan ternyata setelah dihitung oleh KPK itu mencapai 5,9 triliun. Nasallallahu alaihi. Padahal kata Rasulullah, Pak, nyuri sesuap saja akan dibalas oleh Allah dengan makanan yang semisal, tapi dalam bentuk bara api jahanam. Pantas kalau yang dicuri bersuap-suap, bukan lagi bersuap-suap ya, berapa suap itu? Yang dicuri susu nih, berarti kok dikei oleh Allah susu jahanam. Korupsi nopo? Minyak goreng, dikucuri. Minyak goreng jahanam, wal'iyatubillah. Gula nih, mie instan, mie instan. Allahu Akbar. Masih berani, Pak, korupsi? Nasallahu alaihi, ngeri, Pak. Makanya bapak-bapak yang di pejabat pemerintahan, ya, kalau bukan nakut-nakuti, Pak. Ustaz paling mau nakut-nakuti orang. Itu hadisnya sahih, Pak. Rawahu Imam Ahmad nih. Ya. Kemudian apa lagi? Dan barang siapa yang mengambil pakaian seorang muslim dengan zalim, meski hanya sepotong, maka Allah Azza wa Jalla akan memakaikan pakaian yang semisal kepadanya dari pakaian neraka jahanam. Bayangkan, nyuri ya, sepotong aja. Ya. Mau pemeneh berpotong-potong, berkodi-kodi. Ya. Dan barang siapa yang memposisikan seorang muslim pada posisi sum'ah agar ia didengar oleh orang lain, jadi dia memfitnah orang supaya dia yang dipercaya gitu, Pak, dengan menjelekkan apa? Lawannya. Ya, padahal apa? Lawannya tidak melakukan, tapi apa? Dia buat fitnah
Dia buat berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta dan palsu supaya apa? Orang menganggap dia benar. Misalnya teroris dia, wis kebom, wis nembak, padahal nggak pernah, Pak. Oh, dia pas ditangkap ngelawan, padahal nggak pernah. Maka apa kata Allah? Maka Allah Azza wa Jalla akan menyiksanya kelak pada hari kiamat, ya, dan mengumumkannya bahwa ia adalah seorang pendusta. Wal'iyadu billah, nas'allahu al-afiyah. Kemudian apa lagi? Dari Atha bin Yasar, dari Abu Malik al-Ashja'i, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya pengkhianatan yang paling besar di sisi Allah adalah berkenaan dengan satu hasta dari tanah, di mana kalian mendapati dua orang laki-laki yang saling bertetangga, berdampingan tanah atau tempat tinggalnya, lalu salah seorang di antara keduanya mengambil satu hasta dari bagian temannya, dan jika ia benar-benar mengambilnya, maka ia akan dihimpitkan kepada 7 lapis bumi hingga hari kiamat. Nah, makanya hati-hati, Pak. Ya, bukan jenengan ya, termasuk kita semua, ya. Jangan pernah, Pak, nyuri, ngelangkahi tanah orang lain. Nah, ya. Kadang didamping itu ya, kadang udah apa istilah peringgan itu, apa itu istilahnya, samping itu, tuh kadang-kadang sok-sok patoknya ditendang-tendang ke dikit. Supaya apa? Supaya patoknya masuk ke tanahnya temannya. Kalau di sawah ada bedengnya itu, di pura-pura kena air, akhirnya apa? Tanah dia makin lebar, walaupun mungkin sak mili, Pak, sak mili senti, mungkin sak senti, Pak, tapi ingat sak senti tapi ke bawah 7 lapis bumi loh. Jangan jenengan hitung lah mau sak senti tak ropopo, iya sak senti tapi ke bawah pirang senti. Dan sekarang ini banyak, Pak, kasus-kasus, ya, penyerobotan tanah. Makanya hati-hati, ya, terutama yang kerja di dinas pertanahan. Kalau Anda ikut-ikutan juga memperlebar tanah orang dan mempersempit tanah orang, berarti apa? Anda akan, dan kata Rasulullah, Bapak, tidak ada pengkhianatan yang paling besar dalam Islam kecuali apa? Pengkhianatan dalam masalah apa? Ukuran tanah, ya. Bahkan sekarang sesama ahli waris pun, ya, anak aja iso gelut, Pak, gara-gara apa? Gara-gara batas dan ukuran apa? Ukuran tanah. Lah maka, Pak, kalau jenengan yang terdolimi dan mereka ngotot, ya nggak apa-apa, mendingan kita yang terdolimi daripada apa? Kita yang mendolimi. Apa-apa biar aja. Kalau dia betul-betul, padahal kita punya ukurannya, kita punya ukuran dan punya bukti, tapi kemudian dia bilang apa? Oh, ukurannya salah ini, PPN keliru, pejabat pemerintah apa pembuat apa tanah itu ya keliru, nggak masalah. Tapi apa? Tunggu nanti di hari apa? Jadi kalau dia sudah mati, kata Rasulullah, akan dihimpitkannya kepadanya apa? 7 lapis bumi hingga hari kiamat. Ya. Apalagi nyerobot jalan, ya. Jalan umum. Jalan umum. Tapi karena punya mobil, orang duwe parkiran, akhirnya apa? Dibuat tanah umum diserobot untuk buat garasi. Lah tanah sopo? Tanahku, depan omahku. Tanah umum, orang. Gue harus lewat tuh banyak, Pak. Makanya kalau nggak punya garasi, ya orang satuku. Kalau tuku mobil, ya cari memang garasi yang sewa, ya, misalnya tanah orang sewa. Untuk tanah, jangan kita kemudian apa? Pakai tanah apa, Pak? Tanah umum. Berapa banyak orang, setiap orang lewati dilanat-lanat gitu. Oh, dasar weh. Nah, kita nasallahu al-afiyah, ya. Ini penting untuk kita perhatikan, ya. Terus sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya.
Yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mengangkat seorang pegawai untuk menerima sedekah atau zakat. Kemudian setelah selesai dia datang kepada Nabi dan berkata, ini untukmu dan yang ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku. Maka Nabi bersabda kepadanya, mengapakah anda tidak duduk saja di rumah ayah atau ibu anda untuk melihat apakah anda diberi hadiah ataukah tidak? Kemudian setelah sholat Nabi berdiri, ya, setelah sholat berdiri, setelah tasyahud memuji Allah selayaknya. Lalu Nabi bersabda, amma ba'du, mengapa ada seorang pegawai yang diserahi tugas, kemudian dia datang lalu berkata, ini hasil untuk kamu dan ini aku diberi hadiah. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya? Apakah dia akan diberi hadiah ataukah tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, tidak ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu, melainkan dia akan menghadap di hari kiamat, memikul di atas lehernya. Jika berupa unta, maka unta itu akan bersuara, atau lembu, lalu lembu itu akan mengemoh, atau kambing, maka kambing itu akan mengembik. Maka sungguh aku telah menyampaikannya. Maka Abu Humaid berkata, kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat putihnya ketiaknya. Nah, jadi Pak, ini diharamkannya kita menerima uang apa? Uang tips di luar gaji yang sudah ditetapkan, ya. Jenengan sebagai pegawai apa misalnya tadi ya, pemungut pajak ya, jenengan disuruh, nih ada kasus pajak ini, nggak kelar-kelar, jenengan datang, ya, piro Pak pajakmu sing 500 juta Pak, wis ngene wae, oh ya, iso ini, ya, kue bayar 100 juta wae apa-apa, oh ya, tapi yo, ya aku minta 10%. Padahal dia sudah tugasnya mungut pajak, udah mungut pajak ya Ron, dapat uang lagi apa? Ternyata ngeri Pak. Ya, kemarin ada teman cerita itu, dia ngurusi pajak, orang pajak itu 4,9 miliar Pak. Jadi apa namanya? Jadi ininya kenakan pajaknya itu, beban pajak yang wajib dia bayar itu 4,9 M, karena transaksi dia sekian puluh M Pak, 80 M atau berapa itu, dan selama ini nggak pernah bayar pajak, ya. Nah kemarin tiba-tiba diminta pajaknya, dan itu dihitung-hitung sekian tahun itu dia nggak bayar pajak itu sekitar 4,9 M, oh, ya. Maka kemudian konsultasi sama konsultan pajak, oh gampang Pak, ini bisa di bawah 100 juta. Bayangkan Pak ya, dari 4,9 M bisa jadi berapa? 100 juta. Itu gratis. Oh, raiso. Ki harus ono pos-pos yang di apa itu? Di domi ya mungkin ya. Nggak tahu ya kelar atau belum itu Pak. Jadi ngeri. Lah makanya kita ini kalau kayak saya ini punya NPWP memang nggak ada duitnya Pak. Jadi kalau setiap kali bulan datang itu, setiap tahun ya, datang surat NPWP-nya, harta Anda nol, pajaknya ya nol. Karena memang nggak ada laporan kok. Nah, memang kita nggak punya uang. Ya. Cek aja di rekening banknya, Rono, transaksinya pun nggak ada, ya kan? Nah, makanya Pak sekalian, ini hati-hati ya. Nah, jadi kalau kita nerima uang-uang tips di luar itu, maka apa? Ini bisa termasuk bagian daripada korupsi, dan ini bisa membahayakan diri kita nanti di yaumul kiamah. Demikian Mas sekalian, ya, kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan korupsi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya dan Allah hindarkan kita dari dosa korupsi ya, dari dosa korupsi yang hari ini banyak bentuknya ya. Ya paling enggak Pak, kalau enggak korupsi duit ya korupsi waktu lah ya. Ini juga hati-hati ya. PNS ya, yang sehari jadwalnya masuk jam 8, wes pokoknya jempol. Terima kasih. Barkui
metu nyoto. Nyoto tekan jam berapa Pak Jul? Jam 9 ya. Baru teko. Padahal tadi anu jarinya piro? Jam 8. Wonge ora entek ning kono, wonge nang di nyoto. Nyotone Karanganyar. Kan ya, ya orang kok model-model kuwi ya. Ya ada nasallahu alafiyah lah. Kita ini hati-hati ya. Korupsi dan gaji kita dikurangi enggak? Enggak. Padahal kita enggak kerja berapa jam dari itu? 1 jam nyoto. Nyoto. Gaji tetap sebulan full diterima lah. Makanya Pak, ini penting bagi kita ya. Kita harus lah, makanya Pak, kalau ada waktu-waktu kita yang mungkin pernah kita lakukan, kita Pak kerjanya ya sok-sok nambah lembur lah untuk nyisip ya. Tahu nyisip ya, nyisipi yang tadi yang nyoto, yang apa mana macam-macam itu Pak ya. Kalau misalnya kerjaan ya mulai telat-telat sak jam, setengah jam apa-apa lah. Nah, ya, supaya Pak, bisa jadi ada waktu-waktu saya waktu kerja itu yang saya korupsi. Saya nambah ini supaya apa? Saya nyisip lah. Mudah-mudahan terbayarkan ya. Sama kayak saya ngajar itu Pak. Ngajar itu kan 1 semester itu kan 8 kali pertemuan. 9 kali plus ujian mid ya, tengah semester atau akhir semester. Lah kalau saya keluar kota Pak, saya tulis itu. Saya wajib kodok. Pokoknya Pak 1 semester itu saya harus memiliki full pertemuan saya 8 kali pertemuan. Jadi kalau saya misalnya masih kurang di akhir semester itu masih kurang 3, entah malam entah pagi pokoknya wajib saya kodok itu. Kenapa? Gaji saya tetap utuh itu Pak per bulannya itu. Walaupun saya nggak ngajar lah, maka pas kalian ini akan ditanya oleh Allah, gajimu utuh waktu ini orang ngeri Pak ya. Lah kita banyak istighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Tuh ya, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.